Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai analisis pengendalian kualitas menggunakan pendekatan metode Six Sigma, FMEA, dan TRIS untuk mengurangi jumlah cacat pada produk lilin aromaterapi di UD Pesona Wangi Alami Surabaya. Mata kuliah pengendalian dan penjaminan mutu dengan dosen pengampu Ibu Isna Nugraha STMT. Nah, sebelumnya di sini perkenalkan untuk anggotanya, untuk saya sendiri yaitu Tantri Nisha Ambarwati dengan NPM 23089. Saya Julia Kawida Asuti dengan NPM 23062. Saya Nabila Maharani Zalia Putri dengan NPM 23086. Oke, di bab satu pendahuluan yaitu dalam era industri modern, kualitas produk merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan perusahaan di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga dan tampilan, tapi juga daya tahan, keamanan bahan, dan dampak lingkungan produk. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian kualitas yang terencana dan berkelanjutan untuk meminimalkan kesalahan produksi. Pengendalian kualitas yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat citra merek perusahaan. Selain itu, kualitas produk yang konsisten juga berperan dalam meningkatkan daya saing perusahaan. Budaya Pesona Wangi Alami Surabaya merupakan UMKM yang produksi lilin aromaterapi dengan fungsi sebagai aromaterapi, dekorasi, dan pengharum ruangan. Produk yang dan minyak ideal sehingga aman bagi kesehatan dan ramah lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep produk berkelanjutan dan mendukung penerapan praktik industri hijau pada skala UMKM. Hasil observasi menunjukkan bahwa proses produksi lilin aromaterapi di UD Pesona Wangi Alami masih menghadapi kendala pengendalian kualitas. Beberapa cacat produk yang sering terjadi meliputi permukaan lilin tidak rata, warna pudar, lilin retak, dan suhu tenggelam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya variasi proses yang belum terkendali dan berdampak pada peningkatan biaya produksi serta penurunan kepuasan pelanggan. Permasalahan kualitas yang berulang menandakan perlunya pendekatan sistematis yang berbasis data untuk mengidentifikasi penyebab cacat utama cacat produk. Tanpa pengendalian yang terstruktur, perusahaan berisiko mengalami pemborosan bahan baku dan waktu proses produksi. Oleh karena itu, metode peningkatan kualitas yang terukur sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilitas proses produksi. Pendekatan ini juga berperan dalam mempertahankan daya saing perusahaan. Agar hasil perbaikan lebih komprehensif, Six Sigma perlu didukung dengan metode FMEA untuk mengidentifikasi risiko kegagalan proses dan menentukan prioritas perbaikan melalui nilai RPN. Penerapan FMEA juga meningkatkan keandalan sistem produksi dengan menekan kesalahan berulang. Selain itu, metode TRIS digunakan untuk merancang solusi inovatif berdasarkan analisis kontradiksi teknis dari permasalahan yang telah diidentifikasi. Kombinasi metode Six Sigma, FMEA, dan TRIS terbukti mampu menurunkan tingkat kecacatan produk serta meningkatkan stabilitas dan efisiensi proses produksi. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan UD Pesona Wangi Alami memperoleh rekomendasi perbaikan proses produksi yang terukur dan berbasis data untuk menurunkan cacat produk, meningkatkan efisiensi operasional, serta lilin aromaterapi. Lalu di sini ada rumusan masalah yang pertama, apa saja jenis dan penyebab cacat produk yang terjadi pada proses produksi lilin aromaterapi di UD Pesona Wangi Alami Surabaya. Yang kedua, bagaimana penerapan metode Six Sigma dengan dukungan FMEA dalam menganalisis dan menentukan prioritas perbaikan mutu produk. Yang ketiga, bagaimana penerapan prinsip TRIS dapat menghasilkan solusi inovatif untuk mengurangi jumlah cacat produk dan meningkatkan efisiensi produksi di UD Pesona Wangi Alami Surabaya. Tujuan penelitian yang pertama, mahasiswa dapat mengidentifikasi jenis ada proses produksi aromaterapi di UD Pesona Wangi Alami Surabaya. Yang kedua, mahasiswa dapat menerapkan metode Six Sigma dan FME dalam menganalisis tingkat risiko kegagalan serta menentukan prioritas perbaikan kualitas produk. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengembangkan solusi perbaikan yang inovatif menggunakan metode TRIS sehingga dapat menurunkan jumlah cacat dan meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Lalu di sini ada tinjauan pustaka yang pertama kualitas. Kualitas merupakan kata kunci utama dalam setiap bentuk persaingan industri. Yang kedua ada pengendalian kualitas, yaitu merupakan kegiatan untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan dalam hal standar kualitas tercermin pada hasil akhir produk. Yang ketiga ada Six Sigma, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama define. Define adalah mengidentifikasi karakteristik kualitas kunci yang berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik dari pelanggan dan menentukan tujuan. Yang kedua measure. Measure berupa tahap pengukuran yang dilakukan melalui pengambilan sampel yang dilakukan oleh perusahaan pada periode waktu tertentu. Toolsnya yaitu seperti control chart dan DPMO. Yang ketiga ada analyze, merupakan tahap identifikasi penyebab masalah terkait kualitas dengan tools seperti Fishbone dan Proof, merupakan fase yang berguna untuk mengembangkan ide dan penerapan perbaikan serta validasi perbaikan. Yang kelima, kontrol merupakan fase pengaturan proses satu perbaikan produk serta pemantauan kinerja yang sedang berjalan. Next. Lalu di sini ada 7 basic tools, yaitu 7 alat statistik sederhana yang digunakan untuk membantu mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan masalah kualitas dalam proses produksi. Di sini ada 7, yaitu Chickset, histogram Pareto, Fishbone, scatter, control, sama flowchart. Lalu yang ketiga ada FMEA, yaitu alat yang berguna untuk merencanakan dan melakukan sistem pemeliharaan preventif. Yang keenam ada TRIS, adalah metode untuk menemukan solusi baru terhadap suatu masalah. Next. Lalu yang ketiga di sini ada jenis penelitian, yaitu menggunakan pendekatan deskriptif yang dikombinasikan dengan Six Sigma, DMAIC, FMEA, dan TRIS untuk menganalisis permasalahan kualitas tidak cacat produk serta menghasilkan solusi perbaikan yang berkelanjutan. Untuk sumber data penelitian yaitu menggunakan data primer
Dan data sekunder, analisis pengendalian kualitas produk lilin aromaterapi di UUD Pesona Wangi Alami. Data primernya itu melalui observasi wawancara dan kuesioner. Itu meliputi alur dan kapasitas produksi, jenis dan jumlah cacat, karakteristik produk, hasil wawancara pemilik dan karyawan, penilaian FMEA, serta faktor penyebab cacat dan tindakan pengendalian. Untuk data sekunder itu diperoleh dari dokumen dan literatur. Next. Lalu di sini ada flowchart-nya. Ya, yaitu dengan mulai dari lapangan dan selanjutnya pengumpulan data itu ada 5. Untuk pengolahan data menggunakan Six Sigma, yang pertama define measure, terus lanjut normal atau tidak. Kalau iya, lanjut ke tahapan di MAIC, lanjut ke measure, analysis, improve, control, lalu hasil pembahasan, kesimpulan, dan saran. Terus teknik pengolahan data di sini dilakukan menggunakan pendekatan Six Sigma yang didukung oleh metode FMEA dan TRIS untuk menganalisis dan memperbaiki kualitas produk. Tahapan pengolahan data mengikuti metode DMAIC, yaitu define untuk menetapkan masalah, tujuan, dan CTG, measure untuk mengukur tingkat cacat, serta menghitung nilai DPMO dan level Six Sigma. Analyze untuk mengidentifikasi akar penyebab cacat menggunakan diagram sebab akibat dan FMEA berdasarkan nilai RPN. Improve untuk menerapkan solusi perbaikan melalui pendekatan TRIS, serta kontrol untuk melakukan pengendalian agar proses tetap stabil dan hasil perbaikan berkelanjutan. Next. Baik, di sini terdapat tab 4, yaitu analisis hasil dan analisis. Untuk 4.1 itu ada pengumpulan data. UUD Pesona Wangi Alami merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi lilin aromaterapi untuk kebutuhan relaksasi, dekorasi, dan pengharum ruangan, dengan fokus penelitian pada produk cacat yang terjadi selama proses produksi, di mana untuk pengumpulan datanya dilaksanakan pada periode 1 September hingga 20 Oktober 2025 untuk mengidentifikasi tingkat cacat lilin aromaterapi. Kemudian ada proses produksi, bisa kita lihat di peta proses operasi atau OPC yang dimulai dengan persiapan dan penimbangan bahan, kemudian ada melelehkan parafin, dilanjutkan dengan pencampuran warna dan aromatik, dilanjutkan dengan pemasangan sumbu, kemudian penuangan lilin ke cetakan, dilanjutkan dengan pendinginan, kemudian pemeriksaan, pengemasan, dan diakhiri dengan penyimpanan. Next. Di sini terdapat data produksi dan karakteristik atribut dari lilin aromaterapi. Yang kami gunakan itu ada 4. Yang pertama ada permukaan lilin tidak merata. Yang kedua ada warna lilin pudar, yang ketiga ada lilin retak, dan yang terakhir ada sumber lilin tenggelam. Dan di sini terdapat tabel dari data karakteristik atribut yang kita peroleh dari hasil observasi. Next. Kemudian di sini terdapat data karakteristik variabel produk lilin aromaterapi. Untuk data karakteristik variabelnya itu kami menggunakan 3. Yang pertama ada tinggi lilin. Standar tinggi lilin yang digunakan adalah 50 mm dengan batas toleransi yaitu 48 sampai 52 mm. Kemudian yang kedua ada diameter lilin, yaitu standar diameter lilin adalah 36 mm dengan batas toleransi 34 sampai 38 mm. Yang terakhir ada berat lilin. Standar berat lilin adalah 45 gram dengan batas toleransi 43 sampai 47 gram. Dan di sebelah kanan ada tabel 4.2, yaitu tabel data karakteristik variabel yang telah kami peroleh dari hasil observasi. Next. Kemudian di sini ada tahap define, di mana tahap define ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan utama kualitas pada produksi lilin aromaterapi UUD Pesona Wangi Alami. Pada tahap ini digunakan SIPOK untuk memetakan proses produksi dengan menentukan CTG seperti warna, aroma, dan kehalusan permukaan lilin. Dan di sini ada tabel pengolahan data. Selanjutnya ada project statement. Yang pertama ada business case, yaitu UUD Pesona Wangi Alami menghadapi masalah kualitas produk seperti permukaan tidak rata, warna pudar, lilin retak, dan sumber tenggelam. Yang kedua ada problem definition, yaitu diperlukan metode Six Sigma untuk mengidentifikasi dan mengurangi penyebab. Ini bertujuan meningkatkan efisiensi proses dan menjaga konsistensi kualitas. Yang ketiga ada project scope, cacat utama yang sering terjadi. Analisis dilakukan untuk menemukan akar penyebab dan perbaikan proses. Yang keempat ada goal statement, yaitu menurunkan tingkat cacat produk dan meningkatkan kualitas melalui penerapan Six Sigma, FMEA, dan TRIS guna meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing. Yang terakhir ada project timeline, yaitu penelitian dan perbaikan kualitas dilakukan selama 50 hari, yaitu dari 1 September hingga 20 Oktober 2025. Kegiatan ini meliputi pengumpulan data, analisis proses, identifikasi penyebab cacat, perancangan solusi, dan evaluasi. Next. Selanjutnya di sini ada identifikasi karakteristik. Untuk karakteristik variabelnya itu ada tinggi lilin 50 mm dengan toleransi 48 sampai 52 mm. Yang kedua ada diameter lilin yaitu 36 mm dengan toleransi 34 sampai 38 mm. Yang ketiga ada berat lilin dengan yaitu 45 gram dengan toleransi 43 sampai 47 gram. Untuk karakteristik atributnya itu ada 4. Yang pertama ada permukaan lilin tidak merata, yang kedua ada warna lilin pudar, yang ketiga ada lilin retak, dan yang terakhir ada sumber lilin tenggelam. Dan di sini terdapat identifikasi jumlah defek dan permukaan tidak rata memiliki persentase kumulatif yaitu 2,503% dengan warna pudar dengan presentasi kumulatif 4,994%, lilin retak dengan presentasi kumulatif 7,456%, dan sumbu tenggelam dengan presentasi kumulatif 10%. Di sini terdapat diagram SIPOK. Next.
Nah, selanjutnya ada tahap measure, yaitu pada tahap ini dilakukan pengumpulan data produksi dan kecacatan untuk mengetahui tingkat kualitas lilin aromaterapi. Data tersebut digunakan untuk identifikasi CTG serta menghitung nilai DPM indikasi Sigma sebagai indikator kinerja kualitas proses produksi. Nah, di sini ada penentuan CTG, yaitu CTG 1, yaitu permukaan lilin tidak rata, dengan deskripsi permukaan lilin terlihat bergelombang atau tidak halus akibat proses pendinginan yang tidak merata. Yang kedua ada warna lilin pudar, yaitu warna lilin terlihat tidak seragam atau tampak kusam akibat pencampuran warna yang tidak merata. Yang ketiga ada lilin retak, yaitu dengan deskripsi lilin mengalami retakan pada bagian permukaannya akibat perbedaan suhu pendinginan. Yang terakhir ada sumber tenggelam, yaitu sumber lilin tidak berada pada posisi tengah atau tenggelam ke dasar cetakan akibat kesalahan penempatan pada suhu cairan lilin yang terlalu panas. Next. Nah, di sini uji normal data di mana pada uji normal data H0 adalah data tersebut berdistribusi normal dan H1 adalah data tersebut tidak berdistribusi normal dengan level of significant yaitu sama dengan 0,05 dengan wilayah kritis D lebih kecil atau sama dengan D alpha di mana D alpha N sama dengan 50 sama dengan 0,192 dengan selisih maksimum D maksimum yaitu 0,09921 dengan D tabel yaitu D49 yaitu sama dengan 0,192 dengan D maksimum lebih kecil sama dengan D alpha. Dengan keputusan H0 diterima karena D 0,0921 lebih kecil D alpha 0,192. Hal ini berarti data kecacatan pada data pengamatan berdistribusi normal. Next. Di sini ada perhitungan peta P, di mana untuk perhitungan peta kendali P ini masih terdapat eh, hasil analisis yang menunjukkan adanya titik di luar batas kendali, yaitu pada pengamatan ke-25 dengan proporsi cacat 0,1087 sedangkan P bar yaitu sebesar 0,062. Next. Nah, di sini untuk peta kendali perevisi tidak ada data yang keluar batas kendali sehingga seluruh data berada dalam batas kendali atas dan bawah sehingga dapat disimpulkan bahwa proses produksi lilin aromaterapi berada pada kondisi stabil dan terkendali tanpa penyimpanan yang signifikan. Next. Nah, di sini untuk perhitungan nilai kapabilitas yaitu menggunakan peta kontrol X dan R. Di mana untuk peta kontrol X, di sini terdapat eh, data yang masih keluar batas dari atas dan bawah, sehingga diperlukan adanya peta kontrol X revisi. Next. Nah, di sini peta kontrol R juga sama. Di peta kontrol R masih terdapat data yang keluar batas kendali atas, sehingga diperlukan adanya peta kontrol R revisi. Next. Nah, di sini untuk perhitungan kapabilitas dapat dilihat pada proses capability report for AD pada analisis kapabilitas proses dengan software Minitab, sehingga dapat disimpulkan bahwa JP lebih kecil 1,0 sama dengan 0,5435 lebih kecil 1,0 sehingga proses dikatakan tidak capable. Dengan CPK lebih kecil CP sama dengan 0,530 lebih kecil 0,543 sehingga proses dikatakan tidak tepat dengan spesifikasi limit. Yang terakhir, 1 per CP sama dengan 1 per 0,5435 sama dengan 1,839 sama dengan 184% dari spesifikasi yang terpakai proses. Next. Di sini terdapat perhitungan peta kendali U, sama seperti tadi, masih terdapat data yang keluar dari batas kendali atas, perlukan adanya revisi peta kendali U. Next. Nah, di sini pada revisi peta kendali U tidak ada data yang keluar dari UCL dan LCL sehingga proses produksi lilin aromaterapi dinyatakan terkendali secara statistik di atas. Di sini perhitungan DPP siksa di mana untuk perhitungan data secara keseluruhan nilai DU sama 0,0641 kemudian total opportunities atau TOP yaitu sebesar 1,184, kemudian ada DPO yaitu sebesar 0,0160, kemudian ada DPMO yaitu sebesar 18,2 dan yang terakhir ada nilai Six Sigma yaitu sebesar 3,6440. Next. Kemudian di sini kita masuk dalam tahap analyze, di mana tahap analyze ini dilakukan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari cacat produk lilin aromaterapi dan menentukan prioritas perbaikannya. Nah, di sini untuk awal terdapat diagram Pareto chart, di mana presentasi kumulatif dari jenis defek permukaan tidak rata yaitu sebesar 2,5%, warna pudar sebesar 4,994%, lilin retak sebesar 7,456%, dan sumbu tenggelam sebesar 10,00%. Di sini untuk diagram Paretonya sendiri menunjukkan bahwa jenis cacat lilin aromaterapi yaitu permukaan tidak rata, warna pudar, lilin retak, dan sumbu tenggelam. Cacat sumbu tenggelam memiliki persentase tertinggi sebesar 25,44% sehingga menjadi cacat paling dominan. Oleh karena itu, fokus perbaikan diarahkan pada penyebab cacat sumbu tenggelam sebelum menangani cacat lainnya. Selanjutnya di sini terdapat diagram sebab akibat atau fishbone di mana ada 4 yaitu defek permukaan lilin tidak rata yang disebabkan oleh faktor MEN,
karena ketidaktelitian operator saat penuangan dan pengaturan suhu, material karena campuran parafin tidak homogen, untuk mesin karena cetakan tidak rata dan suhu panas tidak stabil, metodenya proses pendinginan dan SOP tidak tepat, serta environment dengan suhu ruang dan sirkulasi udara yang tidak terkendali. Sehingga pencegahan perlu dilakukan melalui peningkatan keterlibatan operator, pengendalian bahan, kestabilan mesin, penerapan SOP, dan pengaturan lingkungan produksi. Kemudian ada defek pernah lilin pudar di mana untuk dari faktor main sendiri karena pengadukan dan takaran pewarna tidak tepat, material itu dikarenakan kualitas pewarna rendah, mesin suhu pemanas tidak stabil, dan metode karena proses pencampuran tidak sesuai, serta environment karena kelembaban serta pencahayaan ruang produksi. Kemudian untuk defek lilin retak ini dari faktor mainnya itu karena operator mempercepat pendinginan dan kurang pengawasan. Kemudian material komposisi bahan tidak stabil dan minyak esensi yang berlebih dari faktor mesin karena tidak ada kontrol suhu otomatis dan cetakan terlalu dingin. Kemudian untuk faktor metode yaitu pendinginan di bawah AC dan SOP tidak dijalankan dengan baik, dan dari faktor environment atau lingkungan yaitu suhu ruangan terlalu dingin dan kelembapan tinggi. Yang terakhir terdapat defek sumbu tenggelam di mana dari faktor mesin sendiri yaitu karena penempatan dan panjang sumbu tidak tepat, kemudian material sumbu terlalu tipis dan terlalu encer, mesin tidak adanya penjepit atau penahan sumbu, metode penuangan pada suhu terlalu tinggi dan tanpa menguji sumbu, serta dari environment sendiri aliran udara dan area kerjanya itu tidak stabil. Kemudian di sini terdapat analisis menggunakan FMEA, di mana ketika kita telah melakukan analisis FMEA itu ditemukan RPN tertinggi, yaitu pada cacat sumbu lilin tenggelam dengan potensi efek kegagalan lilin tidak menyala. Jadi dengan cacat tersebut itu tinggi RPN-nya atau tinggi resiko dikembalikan oleh konsumen. Jadi faktor penyebabnya dari mesin dengan tidak adanya penjepit atau penahan sumbu dengan RPN 128. Jadi dengan nilai RPM 128 ini, di mana penyebab utamanya berasal dari faktor mesin karena tidak adanya penjepit itu tadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek perawatan memiliki pengaruh besar terhadap kestabilan posisi sumbu selama proses penuangan lilin cair. Oleh karena itu, prioritas perbaikan yang harus didahulukan adalah penambahan atau perbaikan alat penjepit sumbu agar posisi sumbu tetap stabil selama proses produksi. Kemudian terdapat tahap improve. Di sini tahap improve kami gunakan metode TRIS. Nah, tahap improve ini untuk mengoptimalkan cacat produk dengan nilai RPN tertinggi yaitu RPN 128 di sumbu tenggelam. Jadi berdasarkan hasil analisis PMA tadi, digunakanlah metode TRIS ini untuk memecahkan permasalahan yang inventif. Untuk mengatasi permasalahan ketidakstabilan posisi sumbu lilin yang disebabkan oleh tidak adanya alat penjepit sumbu, suhu penuangan yang terlalu tinggi, serta ketidakoperator, permasalahan ini dimulaikan dalam kontradiksi TRIS dengan improving parameter yaitu stability of the object atau kestabilan posisi objek, dan worsening parameternya itu complexity of device atau kerumitan alat. Nah, berdasarkan matriks kontradiksi, diperoleh prinsip 15 atau dynamization, fleksibilitas atau kemampuan beradaptasi, yaitu dengan meningkatkan fleksibilitas alat penahan sumbu. Kemudian digunakan juga prinsip 28, yaitu mechanic substitution atau penggantian cara manual dengan sistem mekanis, dan yang terakhir terdapat prinsip 35 atau parameter change atau perubahan parameter, yaitu dengan melakukan perubahan pada parameter desain penahan sumbu seperti ukuran, bentuk, ketebalan maupun material yang digunakan. Dan yang terakhir yaitu terdapat tahap kontrol, di mana tahap kontrol sendiri merupakan tahap akhir dari metode Six Sigma yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil perbaikan pada tahap improve dapat dipertahankan. Pada tahap ini, solusi yang telah dihasilkan melalui penerapan TRIS diintegrasikan ke dalam proses produksi sebagai standar kerja yang baru. Fokus pengendalian diarahkan pada kestabilan posisi sumbu lilin selama proses penuangan agar cacat sumbu lilin tenggelam tidak kembali muncul. Nah, pengendalian dilakukan dengan pemantauan proses produksi menggunakan peta kendali yang menunjukkan bahwa seluruh titik pengamatan berada dalam batas kendali, sehingga proses produksi dinyatakan terkendali secara statistik setelah perbaikan diterapkan. Selain itu, dilakukan juga penetapan prosedur operasional atau SOP terkait penggunaan alat penjepit sumbu dan pengaturan proses penuangan. Dengan adanya tahap kontrol, perbaikan yang telah dilakukan tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat dijaga secara konsisten untuk menjaga peningkatan kualitas produk lilin aromaterapi di UD Pesona Wangi Alami secara berkelanjutan. Di sini selanjutnya terdapat kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan sendiri yang pertama yaitu cacat produk dipengaruhi oleh faktor bahan baku, suhu peleburan, teknik penuangan, pendinginan, dan pemasangan sumbu dengan penyebab dominan yang berbeda. Kemudian pada tiap jenis cacat. Lalu identifikasi ini menunjukkan titik kritis proses produksi yang menjadi dasar perbaikan kualitas. Yang kedua, pengukuran kinerja proses penggunaan. DMAIC menghasilkan nilai DPU, DPO, DPMO, dan level sigma yang menunjukkan proses masih berada pada level sigma rendah. Nah, hasil FMEA mengidentifikasi mode kegagalan dengan RPN yang tinggi, di mana cacat sumbu tenggelam menjadi prioritas utama dengan nilai RPN 128. Kemudian yang ketiga yaitu penerapan TRIS menghasilkan solusi teknis melalui prinsip inventif 15, 28, dan 35, seperti stabilisasi sumbu, pengendalian suhu, dan homogenisasi bahan yang mendukung perbaikan kualitas secara konsisten dan berkelanjutan. Kemudian terdapat saran dari tugas besar pengendalian dan penjaminan mutu ini, yaitu yang pertama, perusahaan perlu memperkuat SOP, pengawasan bahan baku, serta pelatihan karyawan pada proses penuangan, pendinginan, dan pemasangan sumbu untuk menekan kecacatan. Kemudian yang kedua, yaitu evaluasi kualitas disarankan dilakukan secara berkala melalui perhitungan sigma level, prioritas RPN tinggi, audit kualitas, dan pencatatan
data yang lebih terstruktur. Kemudian yang ketiga yaitu TRIS dapat digunakan sebagai pedoman perbaikan berkelanjutan melalui penerapan solusi teknis dan pelibatan karyawan dalam pengembangan inovasi proses. Baik, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.